Juara Catalunya, dan langsung jadi sorotan dunia. Baru saja bendera finish dikibarkan di sirkuit Catalunya, dan nama Kiandra Ramadipa langsung jadi buah bibir seantero Eropa. Bukan cuma karena ia menang, tapi karena cara dia menang. Dari tikungan ketiga sampai straight terakhir, ia menunjukkan satu hal yang dicari semua tim elit, kontrol mutlak di bawah tekanan internasional. Kiandra datang ke Catalunya bukan sebagai unggulan, tapi dia pulang dengan trofi, rekor, dan radar penuh dari scout Moto3 hingga akademi-akademi besar. Di pedok, kameramen bahkan kesulitan mengejar ekspresi dari kepala tim lawan yang jelas terpaku melihat bagaimana rider muda asal Indonesia ini mengobrak-abrik barisan depan. Dan ini bukan sembarang kemenangan, lap time-nya stabil, startnya brilian, dan manuver menyalipnya dihitung bersih dan tajam. Seolah dia sudah balapan di level Eropa bertahun-tahun. Fakta menarik, posisi startnya bukan pole, tapi dia rebut posisi puncak di 2 lap terakhir dengan strategi ban yang lebih berani dibanding lawan-lawan veteran. Sekarang, bukan cuma publik Indonesia yang bersorak, tapi juga manajer tim-tim besar yang mulai bertanya, siapa anak ini dan kenapa kami belum mengontraknya? Tapi tunggu dulu, apa yang membuat Kiandra benar-benar mencuri perhatian tim Eropa? Ini bukan sekadar soal juara. Bukan sekadar juara, tapi dominasi penuh di statistik. Lupakan hype sejenak, mari bicara data. Karena inilah yang membuat tim-tim Eropa langsung bergerak. Lap tercepat, Kiandra catatkan waktu 1 menit 54 detik, unggul 0,4 detik dari pesaing terdekatnya. Padahal dalam balap level ini, beda 0,2 detik saja bisa berarti 2 posisi. Overtaking total 7 dalam satu race, 4 diantaranya di tikungan sempit yang sangat jarang jadi tempat menyalip. Artinya, bukan hanya cepat, tapi berani dan presisi. Top speed 228 km per jam, tapi lebih penting lagi, konsistensi dalam mempertahankan pace itu di sepanjang race. Kiandra tidak melambat, bahkan setelah melewati pembalap satu persatu. Data ini bukan didapat dari highlight semata, ini disaksikan dan dicatat langsung oleh tim-tim pemantau bakat sekonsisten bisa jadi golden ticket ke Moto3. Tapi siapa sebenarnya di balik pelatihan Kiandra dan bagaimana dia bisa sampai di titik ini? Dari Sentul ke sirkuit dunia, perjalanan tak biasa. Nama Kiandra mungkin baru mencuat di Eropa, tapi di Asia Tenggara, dia sudah jadi sensasi sejak usia 10 tahun. Lahir dan besar di Indonesia, Kiandra memulai balapan dari sirkuit lokal Sentul dan kemudian melesat ke Asia Talent Cup. Di sana, dia bukan cuma tampil, tapi menantang dominasi pembalap Jepang dan Thailand. Yang menarik, ia tak dibesarkan dari tim besar. Ia dibimbing oleh tim lokal dengan anggaran terbatas, namun strategi teknisnya sangat Eropa. Disiplin telemetri, latihan fisik ketat, dan analisis post-race secara profesional. Saat rider lain asyik bermain media sosial, Kiandra memilih menganalisis rekaman onboard dan memperbaiki racing lainnya. Ini bukan spekulasi, ini diakui oleh mantan pelatihnya di ATC. Dia pembalap paling serius yang saya latih dalam 5 tahun terakhir. Dan kini, di usia baru 14 tahun, dia mencetak sejarah sebagai juara ETC asal Indonesia pertama, langsung membuka mata tim-tim yang biasanya hanya fokus pada Spanyol atau Italia. Tapi, di antara semua tim Eropa yang memantau, siapa yang paling agresif mengincar Kiandra? Tim-tim besar mulai bergerak. Siapa paling depan? Menurut bocoran dari media pedok Spanyol, ada 3 tim yang sudah memasukkan nama Kiandra dalam shortlist prioritas mereka. Pertama, Leopard Racing, tim yang dikenal berani mengambil pembalap muda dari luar Eropa. Mereka punya sistem promosi cepat dari Junior GP ke Moto3 dan Moto2. Kedua, SIC58 Squadra Corse, tim Italia yang punya koneksi kuat dengan Honda dan aktif mencari bakat Asia sebagai bagian dari ekspansi pasar. Mereka pernah memberi wildcard pada rider Malaysia dan Jepang, jadi Indonesia bisa saja berikutnya. Dan ketiga, Red Bull KTM Ajo. Meskipun agresif, mereka cenderung mengambil pembalap dengan paket sponsor kuat. Tapi, performa Kiandra bisa saja membuat mereka melunak.
Apakah sudah ada kontrak resmi? Belum, tapi Pedok Catalunya menyebut ada pertemuan informal antara manajer Leopard dan perwakilan Kiandra di hari Minggu malam. Ini bisa jadi awal negosiasi panjang, tapi ada satu faktor yang bisa mempercepat proses. Faktor Asia. Mengapa Kiandra jadi target strategis? Tim-tim Eropa tak hanya mencari kecepatan, mereka juga mencari pasar, dan Asia Tenggara adalah ladang emas. Dengan populasi besar, antusiasme tinggi, dan basis fans fanatik MotoGP, pembalap dari Asia bisa meningkatkan nilai sponsor, penjualan merchandise, dan jangkauan media sosial. Kiandra adalah paket lengkap, mudah, cepat, marketable, dan datang dari Indonesia, negara dengan jutaan fans MotoGP aktif tapi minim representasi di level elit. Bahkan, data menunjukkan bahwa setelah kemenangan Kiandra di Catalunya, pencarian namanya melonjak 400% di Eropa Timur dan Asia. Ini bukan sekadar efek lokal, ini potensi global. Pabrikan besar melihat ini, dan mereka sadar kalau mereka tidak bergerak cepat, rival mereka akan mengamankan permata Asia yang satu ini duluan. Tapi, apa tantangan terbesar bagi Kiandra jika jadi loncat ke Eropa dalam waktu dekat? Adaptasi gaya Eropa, ujian terbesar di depan mata. Memenangkan balapan adalah satu hal, tapi beradaptasi dengan kultur racing Eropa itu medan tempur yang berbeda sama sekali. Kiandra mungkin mendominasi di Asia dan kini di Catalunya, tapi jika dia benar-benar direkrut tim besar Eropa, maka ritme hidupnya akan berubah drastis. Mulai dari rutinitas pedok yang lebih militeristik, suhu tekanan media yang tinggi, sampai cara komunikasi teknikal yang jauh lebih kompleks. Di Eropa, komunikasi dengan kru engineer harus secepat strategi pit stop. Ada bahasa teknis, instruksi rinci, bahkan ekspektasi soal post-race feedback yang tak main-main. Salah tangkap satu kata bisa bikin strategi balapan ambiar. Lalu ada aspek personal. Kiandra bakal hidup jauh dari rumah, menjalani kalender latihan yang ketat, dan nyaris tanpa ruang untuk kesalahan. Rider muda lain, bahkan yang berasal dari Spanyol sendiri, banyak yang tersingkir karena tak mampu menjaga mentalitas. Dan jangan lupakan, persaingan internal. Di dalam tim Eropa, kamu tidak hanya balapan melawan rival lintas pedok, tapi juga rekan satu garasi. Satu sesi latihan yang buruk bisa membuatmu dicadangkan untuk 2 race ke depan. Tapi kabarnya, Kiandra sudah mulai belajar komunikasi teknik dengan mentor Eropa dan ikut simulasi pedok berbasis data telemetri. Artinya, dia tahu tantangannya, dan dia tidak datang sebagai rookie polos dari Asia. Strategi promosi, langsung loncat ke Moto3 atau lewat akademi. Langkah karir pembalap muda seperti Kiandra tak bisa sembarangan. Satu loncatan salah bisa merusak momentum emas. Maka, tim-tim Eropa biasanya menyiapkan 2 jalur, promosi cepat langsung ke Moto3 World Championship atau tahapan bertahap lewat Junior GP atau Red Bull Rookies Cup. Lalu mana yang cocok untuk Kiandra? Jika melihat statistik Catalunya dan pengalamannya di ATC, beberapa analis menilai dia siap mental untuk masuk Moto3. Tapi tetap ada kendala teknis, terutama lisensi dan jam terbang minimum. Jalur realistis, masuk ke tim feeder dulu di Junior GP Spanyol. Di sini, Kiandra bisa adaptasi penuh dengan sistem pedok Eropa, lalu dipantau secara langsung oleh tim utama. Ini jalur yang dilewati Pedro Acosta sebelum jadi juara Moto3. Tapi, jika sponsor besar ikut turun tangan, misalnya brand otomotif Asia atau aparel internasional, bisa saja Kiandra langsung naik ke tim wildcard Moto3 untuk 2-3 race sebagai uji coba musim ini. Itu bisa membuka jalan kontrak permanen tahun depan. Dan jangan lupakan pengaruh sosial media. Akun resmi ETC bahkan sudah menampilkan Kiandra sebagai pembalap Asia paling progresif 2025. Itu sinyal endorsement yang kuat. Risiko dan tekanan. Saat kecepatan jadi pedang bermata dua. Semakin tinggi kamu naik, semakin besar tekanannya. Dan dalam dunia balap, tekanan bukan cuma datang dari kamera, tapi juga dari G-force dan risiko cedera. Dalam balapan Eropa, pace-nya lebih tinggi, agresi antar rider lebih liar, dan standar keselamatan yang ketat bukan berarti risiko hilang. Beberapa rookie tercepat bahkan terpaksa istirahat panjang karena insiden kecil di sirkuit cepat seperti Mugello atau Sachsenring.
Untuk Kiandra, tantangannya bukan hanya menjaga performa, tapi juga menjaga tubuhnya tetap bugar dalam kalender balap yang padat. Minimal 14 race per musim, plus tes-tes tambahan yang melelahkan. Ditambah lagi, tekanan media Eropa bisa jadi lebih ganas dibanding apapun yang dia alami di Asia. Satu hasil buruk bisa jadi headline negatif. Mentalitas seperti baja bukan opsi, itu wajib. Tapi, menariknya, menurut manajernya, Kiandra sudah mengadopsi pelatihan fisik ala Moto2 sejak setahun terakhir, termasuk simulasi crash, teknik pengereman darurat, dan latihan endurance luar track. Artinya, ia bukan cuma siap untuk cepat, ia juga siap untuk jatuh, bangkit, dan tetap melaju. 3 skenario masa depan, konservatif, realistis, atau agresif. Jika kita ingin membaca masa depan Kiandra, kita bisa pecah menjadi 3 skenario. Skenario konservatif, Kiandra tetap di ETC atau Junior GP selama 2 musim penuh. Fokus memperkuat konsistensi dan bangun reputasi lewat podium berturut-turut. Ini aman, tapi rawan dilupakan media. Skenario realistis, gabung ke tim satelit Moto3 sebagai wildcard musim 2025 akhir, lalu full-time rider 2026. Ini membuat dia tampil di panggung dunia sambil tetap punya ruang belajar. Ini ideal secara komersial dan teknikal. Skenario agresif, kontrak langsung sebagai full-time rider Moto3 untuk 2025, mungkin dengan dukungan sponsor besar atau kerjasama bilateral antar federasi balap. Tapi risikonya tinggi, jika gagal tampil maksimal, reputasi bisa menurun cepat. Menurut analis pedok Catalunya, skenario realistis adalah yang sedang dinegosiasikan saat ini. Tapi keputusan final bisa saja berubah jika satu sponsor besar dari Asia atau Eropa ikut masuk dalam minggu depan. Apakah ini era baru pembalap Indonesia di Eropa? Apakah kemenangan Kiandra Ramadipa di Catalunya adalah kemenangan satu balapan? Tidak. Ini adalah titik balik. Ini adalah sinyal keras bahwa Indonesia tak lagi hanya penonton di panggung motorsport Eropa. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, seorang rider muda dari Indonesia bukan hanya tampil, tapi mendominasi. Dan bukan cuma fans lokal yang menyadarinya. Dunia sedang menyaksikan, scout sedang mencatat, dan keputusan penting sedang disusun. Apapun langkah selanjutnya, masuk Moto3, bertahan di Junior GP, atau bahkan menunggu wildcard, satu hal sudah jelas, Kiandra sudah resmi naik level, dan jalan menuju level tertinggi sudah terbuka lebar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah Kiandra tembus MotoGP, tapi kapan dia akan debut di sana?